menyeramkan, ada sedikit rasa mual saat memasuki gua Jepang di Dusun Sentonorjo, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Slemanara Istimewa, Yogyakarta. Puluhan makhluk astral konon berkumpul di satu titik atau di lokasi ini. Ditambah lagi lokasi gua Jepang ini menjadi portal gaib atau gerbang gaib bagi para demit atau makhluk astral. Gerbang gaib atau portal gaib dipercaya mampu menghubungkan alam manusia dan alam para lembut atau makhluk tidak kasat mata. Simak kisahnya di About Mail. Gerbang atau portal gaib yang terbentuk secara tidak sengaja disebabkan karena energi yang berada di dalam gaib terkonsentrasi di satu tempat dan menimbulkan ledakan energi. Selain itu, konon portal gaib bisa dibuka oleh manusia yang memiliki tingkat kebatinan yang cukup tinggi. Konon di Indonesia sendiri dipercaya ada beberapa titik yang diyakini sebagai portal gaib. Terdapat beberapa kisah misteri di Gua Jepang Jogja yang membuat para pencinta adrenalin tertarik untuk mengunjungi dan memasuki kawasan wisata ini. Gua yang berada di antara tebing-tebing curam lereng Gunung Merapi tersebut dahulunya adalah tempat persembunyian dan juga tempat penyiksaan yang dilakukan semasa pendudukan Jepang. Bahkan salah satu netizen berasumsi di gua tersebut banyak penampakan makhluk astral. Ya, bisa jadi karena dulunya di masa lalu banyak korban meninggal di dalam gua lantaran disiksa. Banyak kisah-kisah misteri yang terjadi di gua Jepang. Bahkan terdapat kisah penampakan hantu pocong di gua Jepang. Dulu sempat ada 3 wisatawan yang hilang di gua Jepang, dan ketiga wisatawan ini baru ditemukan di jam 8 malam. Menurut para warga, para wisatawan yang hilang tersebut diselesatkan oleh para makhluk halus yang menghuni gua Jepang. Gua Jepang ketika zaman penjajahan ternyata selain sebagai tempat para tawanan, juga digunakan sebagai tempat tinggal para pasukan Jepang. Namun, yang membedakan gua Jepang Jogja dengan beberapa gua Jepang di wilayah lainnya adalah memiliki jumlah 25 pintu masuk dan masing-masing terhubung satu sama lainnya. Gua Jepang ini terletak di tebing batu yang memanjang dari utara ke selatan, menghadap ke arah barat. Ada 4 mulut gua yang berjajar dari utara ke selatan. Suasana di luar gua cukup sunyi, tapi tidak terlalu menyeramkan. Tapi bagi orang-orang indigo, tempat itu merupakan lokasi yang sangat tidak nyaman dan sangat menyeramkan. Bahkan pengakuan anak indigo, mereka melihat penampakan puluhan makhluk astral yang berkumpul di situ. Ditambah lagi di sana diyakini sebagai portal gaib. Seorang anak indigo bernama Rasya sempat menceritakan kondisi badannya. Dia merasakan kepalanya sakit, mual, dan dia meyakini ada portal gaib di situ yang menariknya untuk masuk. Rasya juga bilang kalau tempat ini sangat menyeramkan, cukup banyak makhluk-makhluk aneh menyeramkan di situ. Di pintu depan misalnya, ada sepasang siluman ular, yakni ular naga bermata 3. Sementara yang anehnya, di sepanjang dinding gua, ada sosok-sosok mayat yang dijajarkan dalam posisi berdiri. Masuk sedikit ke dalamnya, ada banyak pocong dan jin. Kengerian di tempat itu bukan hanya sampai di situ saja. Rasya juga melihat ada banyak kepala yang dipenggal, yang berhamburan di lantai, dan juga ada makhluk raksasa berbulu, yakni genderuwo, dan di dalamnya lagi, ada portal gaib. Jadi, Rasya juga sempat flashback ke masa lalunya. Dia melihat banyak romusa yang dicambuk disiksa di gua Jepang. Dia juga mengaku mendengar suara tangisan, menjerit ketakutan, dan juga rintian. Ada penjara perempuan, ada yang disiksa, dan juga diperkosa. Ada hantu geisha di sana, jadi benar-benar gak nyaman. Bagi indigo seperti Rasya, dia mampu merasakan apa yang pernah terjadi di sana, termasuk tentang adanya portal gaib yang berusaha menyedotnya. Jadi, keberadaan portal gaib ini biasanya bisa menarik para indigo yang punya kemampuan intradimensional. Jadi, gak semua orang bisa ditarik ke dalamnya. Saat seorang indigo tertarik masuk ke dalam portal gaib, secara otomatis dia bisa berpindah ke dimensi lain, atau dimensi astral, atau bisa jadi ke masa lalu. Untuk indigo yang profesional, dia bisa menentukan arah mana yang akan dia tuju. Indigo pemula, bisa saja dia gak akan bisa pulang lagi, atau tersesat di dimensi astral. Gua Jepang ini terletak di lokasi yang cukup tersembunyi, di perbukitan sekitar 13 km ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta, atau dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menitan. Kedalaman masing-masing gua berbeda-beda, tetapi lebar dan tingginya hampir sama. Lebar dan tinggi masing-masing gua sekitar 2 meter. Gua pertama atau gua yang terletak paling utara memiliki panjang kurang lebih 39 meter.
Sudah pasti suasana di dalamnya sangat gelap, bahkan senter ponsel pun hanya mampu sedikit menerangi lokasi. Semakin ke ujung, semakin masuk, suasana semakin pengap dan dingin, bahkan aroma anyir sesekali cukup terasa. Panjang gua kedua sekitar 17 meter, sedangkan gua ketiga panjangnya hampir sama dengan gua pertama, sekitar 39 meter. Beberapa meter dari mulut gua ketiga, terdapat beberapa bantalan persegi panjang yang terbuat dari semen. Warga sekitar meyakini bantalan itu dibuat untuk menyimpan mortir agak tidak berkarat, jadi lokasi itu menjadi titik kelandasan bom. Menurut Pak Mardi, salah satu warga sekitar gua Jepang, gua ini dibuat oleh tentara Jepang untuk menyimpan amunisi mereka. Gua itu juga digunakan untuk kepentingan pengintaian dan juga penembakan. Hal itu diidentifikasi dengan adanya menara pengintaian. Gua itu juga difungsikan sebagai kepentingan logistik dan akomodasi pasukan. Gua untuk kepentingan penyimpanan amunisi dan juga bunker pasukan. Berdasarkan informasi dari Bapak Atmo Sentono, salah seorang Romusa yang terlibat dalam pembuatan gua ini dulunya digunakan untuk gudang amunisi. Hal ini bisa dilihat dengan dibuatnya pintu di keempat lubang masuk yang terbuat dari baja. Ada juga seorang pengunjung yang mengaku merasakan aura yang cukup menyeramkan saat pertama kali masuk ke area gua. Dwi, salah seorang pengunjung, mengaku merasakan aura yang cukup menyeramkan saat dia pertama kali masuk ke area gua. Saat masuk, suasananya langsung seram, makanya Dwi langsung keluar dan tidak berani masuk sampai ke bagian dalam. Takutnya nanti ada yang ngikutin, kata Dwi. Dwi bukan seorang indigo, dia hanya orang biasa, tapi aura di tempat itu menurut Dwi bisa dirasakan oleh semua orang. Tak perlu jadi anak indigo atau orang yang bisa melihat hal gaib, karena suasana di dalamnya memang terasa pekat banget. Dari penjelasan Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, Pujiati mengungkapkan, sama seperti Gua Jepang pada umumnya, Gua Jepang Kaliurang dibangun sebagai bagian strategi militer Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Pembangunannya sendiri berkisar antara tahun 1942 sampai tahun 1945. Gua Jepang Kaliurang dibangun oleh tenaga-tenaga pribumi yang berasal dari lokal Kaliurang maupun dari luar. Gua Jepang di Indonesia ada banyak, ada di Sulawesi, Papua, Sumatera, Lombok, Bali, Jawa. Tapi untuk yang di Kaliurang digunakan juga sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung. Gua Jepang Kaliurang memiliki banyak sekali terowongan. Ada sekitar 24 terowongan. 19 terowongan besar yang bisa dimasuki manusia, dan 9 diantaranya bisa saling terhubung. Sedangkan 5 sisanya berukuran kecil dan tidak dapat dimasuki manusia. Gua Jepang Kaliurang dipercaya sebagai jejak penjajahan Jepang di tanah Yogyakarta. Ada banyak kejadian janggal yang menimpa para wisatawan saat iseng mengunjungi gua ini di sore hari. Mulai dari seperti mendengar suara langkah kaki satu batalion tentara yang sedang baris berbaris, suara tembakan, atau bahkan juga suara tangisan yang berasal dari dalam gua. Gua Jepang selalu memunculkan penampakan dari makhluk astral yang berbentuk tentara tanpa kepala yang mengelilingi gua. Terkenal dengan cerita-cerita mistisnya membuat gua Jepang juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin membuktikan kebenaran aneka cerita mistis tersebut. Ada baiknya saat kalian mengunjungi atau berwisata ke satu tempat untuk selalu menghargai tata krama atau peraturan yang berlaku di tempat itu, karena bisa saja kejadian-kejadian aneh yang tidak mengenakan akan menimpa para wisatawan. Karena sikap atau tutur kata yang kurang sopan, hingga sekarang, Gua Jepang diyakini menjadi wisata serem, hunian makhluk astral, yang selalu membuat penasaran para wisatawan untuk memasuki dan melihat langsung isi dari dalam Gua Jepang itu.